Yuhu Sweetie Kids! Yuhu Cornerstone Kids! Happy Sunday all! And Happy Mother's Day to all moms in the world. Ayo adik-adik semuanya, kalian sudah ucapin belum ke mama-mama kalian Happy Mother's Day? Apa? Kalian belum ucapin? Ayo sekarang kalian peluk mama kalian, kalian kiss mama kalian, dan kalian katakan Happy Mother's Day, I love you mama. Ayo ya, sekarang ya, Rosufina tunggu. Adik-adik, gimana reaksi mama kalian? Apa? Mama kalian senyum-senyum cantik. Rosufina yakin mama-mama kalian pasti senang sekali mendapatkan pelukan, kiss, dan ucapan selamat hari ibu. Tetapi ya, ngomong-ngomong soal peluk mama, kiss mama, ucapin Happy Mother's Day buat mama, Rosufina itu ya jadi inget sama temennya Rosufina, namanya Brekele. Beberapa hari yang lalu, Brekele itu datang ke rumahnya Rosufina. Brekele cerita, Rosufina, aduh, pusing deh kepala Barbie. Kepala Barbie? Pusing deh kepala Brekele. Rosufina, Brekele ini pusing. Lagi mikirin mau kasih mama hadiah di Mama Day. Brekele kan sayang sekali sama mama Brekele. Tapi kasih apa ya Rosufina? Ada ide nggak? Tapi jangan hanya kasih peluk, kasih kiss, terus hanya bilang Happy Mama Day. Brekele emang nggak mau yang begituan. Itu nggak seru, nggak heboh, nggak keren kayak Brekele yang keren begini tuh. Jadi untuk Mama Brekele yang paling cantik di seluruh dunia, paling rajin di seluruh dunia, paling pinter di seluruh dunia, paling baik di seluruh dunia, Brekele harus kasih something yang spesial. Tapi apa ya Rosufina? Apa ya? Kalau kasih kalung emas, Mama Brekele pasti senang. Atau kasih cincin berlian yang mengkilap-kilap biar tangannya Mama Brekele kedap-kedip. Atau kasih mobil supaya Mama Brekele semakin cantik. Gimana kalau Brekele kasih Mama Brekele baju princess yang cantik? Atau Brekele beliin Mama sepatu tas baru. Tapi gimana ya? Untuk beli itu semua kan perlu duit. Brekele nggak punya uang. Brekele nggak punya duit. Gimana bisa beliin itu semua? Rosufina tolongin. Brekele harus kasih apa buat mama kecintaan Brekele di hari Mama Day? Adik-adik, ada yang bisa bantuin Rosufina nggak ya?
kasih ide buat brekele. Apa ya? Sorry ya Suci, aduh sorry karena terlalu asik ngomongin Mother's Day dengan ngomongin brekele, Sufina jadi lupa untuk mulai ibadah kita hari ini. Ide untuk brekelenya kita simpen dulu ya. Ntar baru kita akan ngomongin lagi. Oke adik-adik? Oke? Adik-adik semuanya, karena minggu ini adalah minggu yang spesial, maka Sufina akan mulai ibadah hari ini dengan game. Yes! Permainan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan telinga yang tajam untuk mendengarkan. Are you ready, kids? Ready? Yeah! Adik-adik semuanya, kalian diminta untuk menebak suara apakah ini. Pertanyaan yang pertama. Apa? Suara kucing? Bukan suara kucing. Suara babi? Itu juga bukan. Itu bukan suara babi. Ayo adik-adik semuanya tebak lagi. Kalian pasti bisa. Itu suara apa? Yes, betul sekali. 100 buat adik-adik semuanya. Itu suara orang sedang tidur dan ngorok. Betul. Kalian yang menjawab suara ngorok 100. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapkan telinga kalian dan konsentrasi. Ayo, ada yang tahu nggak itu suara apa? Iya, benar sekali. Itu suara toke. Wah, hebat adik-adik semuanya. Sekarang pertanyaan terakhir. Ayo, yang belum jawab, ayo kita jawab ya. Siapkan telinga, dengarkan. Suara apakah ini? Tuhan Yesus, hari ini aku senang sekali karena bisa pijetin mama yang sedang kecapean. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hebat sekali. Adik-adik memang luar biasa sekali. Betul, itu adalah suara orang yang sedang berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Anak-anak Sweetie Kids, anak-anak Cornerstone Kids, kalian memang top margot top. Hebat banget. Suara ketika kita berdoa adalah suara yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ingin mendengar dan senang mendengar suara kita memanggil namanya di dalam doa kita, Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, ayo Sufina mau tanya ke kalian semua. Siapa yang di sini yang suka berdoa kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan kalian. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak yang angkat tangannya mengatakan, aku suka berdoa memanggil nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus senang sekali loh mendengar suara kalian, suara adik-adik berdoa memanggil nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita bersama-sama akan puji Tuhan, sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kita panggil nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang suka dengar doa kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun boleh bersama-sama berdoa memanggil nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan pimpinlah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama puji Tuhan. Kita keluarkan suara kita. Kita puji Tuhan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. My God is so big. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Tuhan Yesus bukan hanya senang mendengar doa kita, tetapi Tuhan Yesus juga dapat menjawab doa-doa kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa dahsyat. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Amin. Luar biasa sekali. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang wanita yang suka sekali itu ngobrol sama Tuhan. Kalau dia lagi happy, wanita itu berdoa. Kalau dia lagi sedih, wanita itu juga ingat Tuhan, dia pun berdoa. Kalau lagi biasa-biasa aja, wanita itu juga berdoa. Ayo adik-adik, ada yang mau tebak gak? Siapakah nama wanita itu? Iya, betul. Hana. Hebat adik-adik semuanya. Hana itu adalah wanita yang sudah punya suami. Mereka menikah sudah lama. Tetapi Hana masih belum punya anak. Ada yang bilang sama Hana, ayo Hana minum obat ini supaya kamu cepat punya anak.
Hana sudah minum obat itu. Banyak obat yang sudah Hana minum. Terus ada yang bilang pergi ke dokter situ. Hana pergi ke dokter situ. Pergi ke dokter ini. Pergi ke banyak dokter. Tetapi Hana masih tidak punya anak. Dan orang-orang mulai banyak yang ngomongin Hana di belakang. Mereka mulai bisik-bisik ngomongin Hana. Lihat itu si Hana. Udah lama kawin, tapi Hana itu masih belum aja dia punya anak. Kasiannya si Hana ya, udah lama menikah, tapi masih belum punya anak. Adik-adik semuanya, ada orang yang ngomongin Hana bisik-bisik di belakang. Tetapi ada juga orang yang berani menghina Hana, mengejek-ngejek Hana langsung di depan Hana. Orang itu berkata seperti ini. Oh Tuhan Allah Israel, aku terima kasih sekali karena aku punya suami dan aku punya banyak sekali anak-anak yang lucu-lucu, yang pinter-pinter, imut-imut. Untung deh aku nggak seperti Hana. Hana udah lama menikah tapi masih aja nggak punya anak. Sambil mengejek Hana, dia melirik Hana dan sambil tertawa-tertawa ketawain Hana. Menurut adik-adik, boleh nggak sih kita itu bully orang? Boleh nggak sih kita ketawain orang? Tetapi ketawanya itu ketawa ngejek. Boleh nggak sih kita hina-hina orang? No! Gak boleh adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka kita lakukan itu. Itu dosa, dosa. Ingat ya, jangan lakukan itu. Pada saat Hana diejek, dia dihina, dibully, diketawain orang gara-gara dia tidak punya anak, Hana itu hanya bisa menangis. Dia hanya bisa menangis dan dia berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Dia hanya bisa meneteskan air mata dan berdoa Tuhan Allah Israel. Hingga suatu hari, Hana itu sudah nggak tahan lagi dengan rasa sedih yang terus dia pendam dan begitu lama begitu masuk ke dalam hatinya. Dia sudah nggak tahan lagi dengan kesedihan itu. Lalu Hana pergi ke bait Allah yang ada di Silo dan Hana menangis sejadi-jadinya. Hana menangis dengan begitu sedih sekali dan sambil menangis dengan air mata yang membanjiri seluruh mukanya, Hana berdoa kepada Tuhan Allah Israel dan dia menangis sesegukan. Hana terus berdoa kepada Tuhan. Hana cerita kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel, Engkau tahu Tuhan, aku begitu sedih sekali, hatiku sakit sekali. Aku tidak punya anak Tuhan. Orang-orang lain banyak menghina aku. Orang-orang lain banyak membuli aku, mengejek aku dan bilang aku tidak punya anak. Aku sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Tuhan tolong aku, Tuhan Allah Israel. Tuhan tolong aku. Dokter bilang aku tidak bisa punya anak. Dokter bilang aku tidak bisa punya anak lagi, tetapi aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta alam semesta ini. Engkau mampu dan Engkau bisa berikan anak kepadaku. Tuhan tolong dengar doaku Tuhan. Kalau Engkau berikan aku anak Tuhan, aku berjanji Tuhan, aku akan menyerahkan anak ini kepadamu. Biarkan anak ini dapat melayani Tuhan seumur hidupnya. Hana menangis dengan begitu sedihnya. Air matanya tetap terus turun membanjiri seluruh mukanya. Dia menangis sampai sesegukan. Tanpa Hana tahu kalau ada Imam Eli yang sedang mengamati Hana. Imam Eli sedang duduk di dekat pintu bait Allah.
Eli melihat Hana dari tadi. Lalu Imam Eli mendekati Hana dan bertanya kepada Hana, "Hei perempuan, sedang mabok ya kau siang-siang ini? Kenapa? Aku lihat dari tadi mulutmu komat kamit, tetapi aku tidak mendengar suaramu." Ketika mendengar ada yang bertanya kepada dirinya, Hana kaget. Lalu cepat-cepat dia menghapuskan air matanya dan sambil sesegukan Hana menjawab, Aku tidak mabuk, Tuanku. Aku hanya sedang berdoa kepada Tuhan Allah. Aku sedang mencurahkan kesedihanku, isi hatiku kepada Tuhan Allah Israel. Aku tidak mabuk, Tuanku. Imam Eli melihat Hana masih menangis dengan begitu sedihnya. Lalu Imam Eli berkata kepada Hana, "Pulanglah. Tuhan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta kepadanya." Menurut adik-adik semuanya, apa Tuhan Allah mendengar doa Hana? Iya, betul. Tuhan Allah mendengar doa Hana. Tuhan Allah mendengar Hana berdoa minta anak kepadanya. Dan bukan hanya itu, Tuhan Allah juga melihat air mata Hana yang begitu banyak sekali keluar. Dan bahkan Tuhan Allah juga merasakan apa yang dirasakan oleh Hana. Hati yang hancur, hati yang sedih sekali. Apakah Tuhan Allah bisa menjawab doa Hana dengan memberikan anak? Menurut adik-adik, bisa nggak Tuhan Allah memberikan anak kepada Hana? Pasti bisa dong. Karena Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang maha kuasa. Tuhan Allah yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat, 1 tahun kemudian Hana mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang Hana menamainya Samuel. Menurut adik-adik, apakah Hana berhenti berdoa kepada Tuhan Allah setelah dia punya anak dan tidak ada lagi yang mengejek-ngejek dia, menghina-hina dia? Tidak, adik-adik. Hana tetap berdoa. Ketika Tuhan Allah memberikan anak kepadanya, ketika Hana tahu dia sedang hamil, Hana sangat bersukacita dan dia memuji Tuhan. Dan dia sangat bersyukur sekali, berterima kasih untuk doa yang Tuhan dengar dan sudah Tuhan jawab. Adik-adik, seperti Tuhan mendengar doa Hana, Tuhan Yesus juga senang mendengar doa kita. Doa adik-adik semuanya. Jadi tunggu apa lagi adik-adik? Yuk kita sama-sama jadi anak Tuhan Yesus yang rajin berdoa. Lagi susah, pusing dengan tugas-tugas online dari sekolah yang banyak banget, yang susah banget, yang bikin rambut jadi keriting dan botak. Ingat, berdoa, minta Tuhan Yesus tolong. Jangan marah-marahin guru, ngomel-ngomelin corona, semua gara-gara corona aku jadi dapat tugas yang banyak. Jangan seperti itu, tapi ingat berdoa. Saat lagi bosen, bete, boring di rumah terus, pengen jalan-jalan ke mall, pengen makan di restoran, tapi nggak bisa pergi, harus di rumah lagi bosen. Pengen ke gereja nggak bisa, pengen ke sekolah nggak bisa, semua di rumah bosen. Ketika sedang bosen, jangan ngoceh-ngoceh aja adik-adik. Jangan mulutnya ngomel-ngomel. Tetapi ingat berdoa. Kasih tahu Tuhan Yesus, Tuhan aku ini sedang bosen. Tuhan Yesus tolong dong supaya corona ini dapat segera berakhir.
Saat lagi sedih, saat lagi sedih jangan nangis sendiri ya adik-adik ya. Saat lagi sedih jangan entar ngumpet di belakang pintu kamar nangis. Hana ketika sedang sedih, dia ingat Tuhan loh. Dia cerita sama Tuhan kesedihannya, dihina, diejek, pengen punya anak, dia cerita semua kepada Tuhan. Tuhan juga ingin loh dengar kalian cerita, kalau lagi sedih cerita ke Tuhan. Tuhan rindu dan Tuhan senang dengar cerita kalian. Lagi diomelin mama, berantem sama Koko, Cici, Dede. Ngomong ke Tuhan, aku sedih Tuhan, aku sedih. Tuhan senang dengar doa kalian. Terus kalau saat lagi takut, sama nih lagi takut. Lausevina kalau lihat YouTube, baca berita, nonton TV tentang corona, lihat banyak yang sakit, ada yang meninggal, Lausevina takut. Tetapi Tuhan ingatkan, oh jangan takut, doa sama Tuhan. Wah langsung Lausevina berdoa, Tuhan Yesus aku takut, Tuhan Yesus tolong dong jaga aku, jaga keluarga aku, jaga teman-teman aku, jaga kami semua Tuhan supaya kami tidak kena corona, kami dapat sehat selalu supaya corona dapat segera hilang. Wah itu doa Lausevina ketika Lausevina sedang takut. Nih saat kalian juga lagi denger nih, ada teman-teman kalian, keluarga ataupun orang yang kalian kenal lah sedang sakit, sedang susah. Apa yang harus kita lakukan? Ingat berdoa. Doain mereka satu persatu, sebut nama mereka satu persatu, ngomong sama Tuhan supaya Tuhan Yesus tolong mereka. Kalau lagi senang gimana? Lupa doa, nggak mau berdoa lagi? Nggak boleh adik-adik. Lagi senang, lagi happy, tetap harus ingat Tuhan Yesus, tetap ingat berdoa, terima kasih sama Tuhan Yesus, bersyukur sama Tuhan Yesus. Seperti Hana sudah punya anak pun dia tetap terus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik lagi happy, lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, ataupun lagi takut, tetap ingat berdoa. Karena Tuhan Allah kita, pencipta kita, juru selamat kita itu mendengar doa kita dan Dia mampu menolong kita. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Simpel kan adik-adik? Wah simpel sekali dan harus kita ingat ya dan dilakukan. Ulangi sekali lagi yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami kalau Tuhan Engkau senang mendengar doa kami dan Engkau dapat menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu Tuhan hari ini kami mau bersyukur berterima kasih untuk mama yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari ibu ini kami mau bersama-sama Tuhan berdoa buat mama kami. Terima kasih Tuhan untuk mama yang selama ini mengasihi kami. Kami mau berdoa biar Tuhan berkati mama kami, Tuhan sertai mama kami, dan biarlah Tuhan Yesus berikan dan senantiasa tambahkan iman dan sukacita bagi mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersama-sama berdoa untuk setiap diri kami semuanya, supaya kami selalu ingat untuk tetap terus berdoa dimanapun, kapanpun, seperti apapun kami, di dalam situasi apapun kami tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Lausevina dan teman-teman, setelah Brekele dengar firman Tuhan hari ini tentang doa, Brekele tahu deh Brekele mau kasih mama Brekele hadiah apa.
apa selain Brekele peluk mama, kiss mama, dan juga bilang sama mama, Happy Mama Day, I love you mama. Kalian mau tahu nggak? Brekele mau kasih hadiah apa buat mama kecintaannya Brekele? Nih, Brekele kasih tahu ya. Brekele mau pijitin kaki mama. Terus lagi Brekele mau bantuin mama di dapur. Tetapi itu bukan hadiah spesial dari Brekele buat mama kecintaan Brekele. Karena Brekele punya hadiah spesial buat mama kesayangan Brekele. Brekele kasih tahu ya. Brekele mau kasih mama Brekele hadiah spesial adalah doain mama Brekele. Keren kan? Brekele mau doain mama Brekele, tapi doainnya langsung loh, langsung di depan mama. Brekele mau pegang tangan mama, terus Brekele mau doain mama, biar mama dengar suara Brekele berdoa buat mama. Karena selama ini mama yang selalu doain Brekele. Yuk temen-temen, ikutan yuk sama Brekele. Kita doain mama kecintaan kita. Karena Tuhan Yesus suka dengar doa kita. Dan Brekele percaya doa Brekele untuk mama pasti didengar sama Tuhan Yesus. Yuk, abis ibadah ini doain mama ya. Bareng-bareng sama-sama dengan Brekele. Terus kita jangan lupa, setelah itu kita ngomong sama mama kita, I love you mama, I love you mami, Happy Mama Day, yuhu. Sampai di sini ibadah kita. Happy Mother's Day. Tetaplah berdoa. Jesus bless and love you all. Yuhu.